Seberapa tinggi manusia bisa mendirikan sebuah bangunan? Balapan membangun gedung tertinggi terus berlangsung. Hampir setiap tahun, kita mendengarkan kabar akan didirikannya bangunan tertinggi yang terbaru di dunia. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun, gedung tertinggi di dunia dibangun sebanyak 3 kali di New York City, Amerika Serikat. Pada tahun 1930, Bank of Manhattan berdiri setinggi 282,5 meter. Beberapa bulan kemudian, gedung Chrysler menjulang setinggi 319 meter. Dan 11 bulan kemudian, berdirilah Empire State Building dengan tinggi 381 meter pada tahun 1931. Hal inilah yang memicu negara lain untuk mendirikan bangunan pencakar langit. Pada tahun 2003, Taipei 101 setinggi 509 meter menggulingkan menara Petronas setinggi 452 meter di Kuala Lumpur. Setelah menara Petronas ini memerintah sebagai yang tertinggi di dunia selama 7 tahun lamanya. Pada tahun 2010, Burj Khalifa di Dubai jauh melampaui Taipei 101, memanjat hingga 828 meter. Dan kemudian, pada tahun 2018, Kingdom Tower di Jeddah, Arab Saudi mulai dibangun dengan proyeksi ketinggian mencapai 1000 meter atau 1 kilometer. Jeddah Tower, soon to be the tallest building in the world. Once completed, it'll reach a staggering height of 1 kilometer. This tower is really going to reposition the city along with the project around it. Lantas, akankah balapan mendirikan bangunan tertinggi akan berhenti? Setidaknya tidak dalam waktu dekat. Tetapi ada semacam titik akhir. Pasti ada batas ketinggian yang dapat dicapai sebuah bangunan. Akhirnya, akan ada gedung tertinggi di dunia yang tak terkalahkan, karena pasti ada batas atasnya. Pada tahun 2050, 75% dari kita akan tinggal di kota. Itu artinya membangun di atas awan adalah bisnis yang serius. Great cities are not static. They constantly change and move with the times. The greatest of our modern cities, like New York and Singapore, function because their height enables a huge number of people to work and live on a small piece of land. That is something our world is going to need going forward as our populations continue to grow. Material, kenyamanan fisik manusia, teknologi elevator, dan yang paling penting, uang. Semuanya berperan dalam menentukan seberapa tinggi sebuah bangunan dapat atau tidak dapat digunakan. Proyeksi gedung setinggi 1 km di Jeddah, Arab Saudi akan menjadi yang tertinggi di dunia. Jadi, apa yang menghentikan kita untuk mendirikan bangunan yang lebih tinggi? Tantangan pertama adalah angin. Apa yang terasa seperti angin sepoi-sepoi di permukaan tanah dapat terasa seperti angin kencang pada ketinggian 500 meter. Layaknya seperti pohon besar, sebuah bangunan bisa berayun jika diterjang oleh angin kencang. Oleh karena itu, bangunan pencakar langit harus ditopang oleh pondasi yang sangat besar dengan struktur inti yang sangat kuat. William Baker adalah seorang structural engineer yang membangun Burj Khalifa. Baker sedang mengembangkan The Buttress Core, sebuah sistem sejenis tombak bersayap 3 dengan stabilitas dan kekuatan elemen struktural yang memungkinkan kita bisa mendirikan bangunan yang sangat tinggi dan mampu menopang tekanan udara yang kencang. Burj Khalifa didesain berbentuk Y yang unik dengan inti heksagonal dan 3 sayap telah digunakan untuk menciptakan stabilitas yang sempurna. Baker mengatakan desain inti yang ditopang dapat digunakan untuk membangun struktur yang bahkan lebih tinggi dari Burj Khalifa. Bisa 2 kali lebih tinggi dari Burj Khalifa.
Tantangan kedua adalah elevator. Tentunya, tangga bukanlah pilihan untuk kita menaiki ratusan lantai di bangunan yang sangat tinggi. Sampai saat ini, kabel elevator hanya mampu mengangkut beban dalam jarak maksimal 600 meter. Jika lebih dari 600 meter, maka kabel akan terjatuh dengan bebannya sendiri. Sehingga untuk naik ke bangunan tinggi dengan ratusan lantai, kita harus menggunakan beberapa elevator yang berbeda. Tantangan ketiga adalah material bangunan. Kita membutuhkan material yang lebih ringan dan lebih kokoh untuk mendirikan bangunan yang lebih tinggi lagi. Burj Khalifa sendiri didirikan dengan komposisi sekitar 15% bangunan dan 85% udara. Tantangan keempat adalah biaya. Mendirikan bangunan pencakar langit yang lebih tinggi lagi pastinya akan menelan biaya yang sangat mahal. Contohnya, bangunan tertinggi saat video ini dibuat yaitu Burj Khalifa dengan biaya 1,5 miliar dolar atau sebesar 21,67 triliun rupiah. Biaya pembangunan Burj Khalifa ini setara dengan 2.408 mobil Lamborghini Huracan. Atau jika diberikan mie instan akan mendapatkan sebanyak 10 miliar 835 juta mie instan yang cukup untuk memberi makan seluruh penduduk Indonesia selama 40 kali makan. Untuk pembangunan Taipei 101 sendiri menelan biaya sekitar 1,93 miliar dolar atau sebesar 27,89 triliun rupiah. Lebih mahal dari Burj Khalifa karena Taipei 101 ini berfungsi sebagai kantor yang memiliki arsitektur bergaya postmodern dengan desain yang begitu mewah. Semua tantangan itu tak akan menghalangi ambisi kita untuk mendirikan bangunan yang lebih tinggi lagi. Sebentar lagi, Kingdom Tower di Jeddah, Arab Saudi akan menjadi bangunan tertinggi di dunia. Kemudian, apakah manusia bisa mendirikan bangunan yang lebih tinggi lagi? Mungkin. Banyak studi yang berpendapat bahwa manusia bisa membangun elevator yang bisa tembus sampai ke luar angkasa dengan teknologi masa depan. Menurut kamu sendiri, apakah mungkin membangun elevator sampai ke luar angkasa?